Kiai Haji Masturo Rohili, seorang Mukibin Habib, ini orangnya. Seorang Mukibin Habib ini katanya teman-teman di postingan-postingan Instagramnya dia pelatih bela diri, pakai body protector, pasang silat, dan tidak berhenti sampai pesilat teman-teman. Dia punya berbagai macam kelebihan. Kelebihannya apa teman-teman? Dia bisa melakukan tindakan kepada santriwatinya yang katanya diangkat anak mungkin sama dia selama bertahun-tahun, dari kelas 6 SD sampai SMP sampai dewasa. Hebat, multi talenta sekali kiai ini. Sudah beberapa bulan yang lalu kasus ini saya bahas. Ternyata sampai hari ini kasusnya belum juga diatasi oleh kepolisian. Kenapa polisi ini diam ketika ada pelaporan seperti ini? Padahal ini kejahatan yang sangat luar biasa, yang menimpa seorang anak. Mentalnya terganggu ke depannya, terganggu pasti. Karena apa? Ya karena tindakan-tindakan tercela oleh sang kiai ini. Memilukan sekali. Gimana tidak mau terjadi kasus tindakan yang dimana orang-orang di dalam lingkungan pondok pesantren pun mengajarkan hal-hal yang konyol kepada santri-santrinya, oknum-oknum ini, oknum-oknum kiai-kiai gus-gusan, bib-biban. Mereka mengajarkan hal-hal yang konyol ketika ingin menghadap kepada Habibnya. Harus jalan rungkuk, jalan rangka, jalan melata, jalan mundur, dan berbagai macam tingkah-tingkah yang seolah-olah Kiai, Habib, Gus, Ustadz, pengasuh pondok pesantren itu bak raja. Dicium tangannya bolak-balik. Ini kan suatu ajaran yang dimana sejatinya adalah kolonialisme. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Tapi diterapkan, diimplementasikan kepada pondok pesantren. Dan terlebih lagi diajarkan berbagai macam doktrin. Doktrin kemuliaan, doktrin keramat, doktrin karomah, doktrin ngalap-ngalap berkah, dan lain sebagainya. Sehingga membuat anak bangsa mentalnya semakin mundur. Siapa yang salah? Ya orang tua juga salah karena memasukkan anaknya ke pondok-pondok pesantren yang mengajarkan keyakinan-keyakinan seperti itu. Percaya kepada pengasuh-pengasuh pondok pesantren yang seperti itu. Ketika ada kasus-kasus seperti ini, mereka merasa si paling korban. Di podcast Dr. Richard Lee kemarin, ya akhwat ini bercerita panjang lebar mengenai pengalamannya dengan sang kiai yang melakukan tindakan tak beres itu. Ini bukan satu-satunya. Bahkan saya memberikan judul di video ini, rekor muri kalau perlu. Rekor muri pondok pesantren menuju 1000 kasus. Kalau saya menyebut ratusan kasus di pondok pesantren NU, terlalu sedikit. Karena dari tahun 2022, semenjak saya memberikan ulasan terhadap aliran-aliran menyimpang aneh nyeleneh, pondok-pondok pesantren NU silih berganti melakukan tindakan-tindakan tak terpuji itu. Ratusan kasus dengan ratusan oknum kiai, gus, habib, ustadz, pengasuh pondok pesantrennya. Dan tidak hanya berhenti kepada tindakan kepada lawan jenis, kesesama jenis juga terjadi. Jadi double-double. Kejadian-kejadian ini double-double. Sehingga apa? Membuat banyaknya orang tua resah untuk mendokkan anak-anaknya ke pondok pesantren yang seperti ini. Ketika saya memberikan pembahasan hanya di pesantren NU yang banyak terjerat kasus seperti itu, pernyataan saya belum terbantahkan sampai hari ini. Taruhlah di pondok pesantren Salafi atau pesantren Salafi atau di pesantren Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, taruhlah ada, tapi sampai detik ini Harry Pras belum mengetahui adanya kasus tersebut. Mungkin ada tapi belum saya menjumpai. Kalau kalian ada, silahkan tunjukkan kepada saya DM Instagram saya. Nih Harry Pras, ada nih kasus. Begitu. Kenapa teman-teman? Sudah ada salah satu santri yang mencoba untuk memaparkan kepada saya 3 kali kalau tidak salah dia membuat video. 1 kali dia membuat video sangat-sangat pede dia mengungkapkan bahwa ada kasus tak terpuji di pondok pesantren Salafi dengan nama pondok Salafiyah. Salafiyah ini begitu. Setelah kami selidiki baik dari Google Map, baik dari media sosialnya, tidak ada sama sekali asatid Salafi ke pondok pesantren itu. Malah di pondok pesantren tersebut merayakan maulid-maulid, haul-haul, tahlil-tahlil dan hal-hal bid'ah lainnya. Yang kedua, dia juga memaparkan salah satu yayasan yatim piatu yang juga berafiliasi Ponpes dengan nama yang tidak jauh berbeda dengan ciri khas mereka. Dia sangka juga sebagai Ponpesnya orang Salafi. Setelah diselidiki lagi, ternyata pengasuhnya afiliasinya ke Yaman. Habib-habib juga di sana. Yang ketiga, belum juga dia malu teman-teman.
Entah yang ketiga atau kedua, saya lupa sudah. Jadi ada memang santri yang berusaha untuk menunjukkan kepada saya adanya ajaran-ajaran seperti itu di kalangan mereka, tapi dianggap sebagai ponpesnya Salafi, padahal NU. Terjadi di ponpes NU, ponpes Muhammadiyah membludak ponpesnya di mana-mana, institutnya di mana-mana. Tapi belum pernah saya mendapati dari Muhammadiyah ada kasus seperti itu. Di NU, di mana-mana juga, bahkan sampai di kampus pun sangat miris. Anak bangsa sekarang dicekoki dengan ajaran-ajaran ngalap-ngalap berkah, barokah-barokah, keramat-keramat, wali-wali. Sehingga apa? Membuat anak bangsa mentalnya mundur. Ketika negara belahan lain sudah maju dengan teknologi dan sains, Indonesia masih berkutat di segi wahabi-wahabi dan ngalap-ngalap berkah ke kuburan keramat. Apa gak bobrok? Dan ini tidak akan berhenti. Apakah ke depan ini akan ada lagi kasus? Apa sudah stop pada kasus ini? Nanti Heripan disangka peramal. 1 bulan ke depan pasti akan ada kasus seperti ini lagi. 1 bulan ke depan, 2 bulan, 3 bulan, pada tahun ini akan ada begini. 2024, saya sudah memberikan pernyataan bahwa di tahun 2024 akan ada berbagai macam kasus seperti itu. Dan itu tidak menutup, teman-teman. Karena apa? Tahun 2025 lebih banyak lagi kasus-kasusnya yang terungkap, baru terungkap, yang sudah dilakukan puluhan tahun. Wahai anak bangsa melek, kenapa hal ini hanya terjadi di kalangan NU? Kenapa di Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, dan Salafi, pondok-pondok pesantrennya belum ada yang diberitakan terjerat kasus seperti ini? Kalian perlu ngaca, kalian perlu belajar. Beberapa poin yang saya sebutkan tadi menjadi penyebab adanya kasus seperti itu, menjadi pendorong terjadinya kasus seperti itu.